Nah, ini berhubung juga masuk ke bulan Ramadan nih Ustadz, dan sering ada curhatan, dan aku pun ya kayak aku aja gak usah jauh-jauh ya, saya udah 2 tahun tuh nggak puasa karena menyusui, melahirkan, dan sekarang mau puasa lagi tuh juga mikir ini kesibukan sebagai ibu tuh bisa nggak ya bikin aku maksimal, dan kadang bikin kita down. Dan ini banyak juga ternyata mama-mama lain yang relate. Gimana ya Ustadz, ada pesan gak nih buat kita para mama yang ingin kembali beribadah maksimal, tapi kadang dengan kesibukan kita tuh suka ada guilt. Itu baru satu ya? Baru 1 anak kan ya? Baru, belum 4. Nah, istriku 4 dan dia libur Ramadan berapa tahun gitu. Oh iya benar ya. Jadi akhirnya dia punya utang waktu itu sudah mencapai 90 harian lebih kayaknya. Karena tadi kan, karena apa namanya? Hamil menyusui kan gitu kan ya. Sangat produktif sekali gitu ya. Nah, tapi gini yang perlu aku sampaikan. Tapi ini agak susah ya. Oke, aku mulai dari yang lebih mudah dulu. Haid, ketika dia lagi haid kan nggak sholat. Oh iya. Kebanyakan anak-anak berkata ketika bulan Ramadan juga, misalnya perempuan-perempuan muslimah nanyain aku, Ustadz, kita kan nggak bisa maksimal nih dalam Ramadan karena kita haid nih. Jadi apa ya tips dan triknya ketika kita lagi haid supaya kita tetap dapat pahala? Aku senyum lalu bilang gini, aku tanya sederhana, kalau kamu pas lagi haid kamu sholat gimana? Dosa Ustadz. Nah kan kamu tahu. Berarti kalau misalnya pas kamu lagi haid kamu nggak sholat, itulah ibadahnya. Jadi sebenarnya dia lagi gitu, iya betul, dia nggak lagi disconnect dengan Allah, justru dia lagi connect banget dengan Allah. Karena ikut peraturan. Benar. Karena dia dalam kesadaran penuh bahwasanya ini Allah yang minta. Jadi jangan merasa ketika dia lagi haid dia disconnect sama Allah, justru dia lagi dalam ketaatan pada Allah. Itu yang pertama tuh. Nah, jadi kita masuk lagi ke dalam yang berikutnya. Ini agak lebih level up lagi nih pelajarannya nih. Istriku pergi umroh. Oke. Padahal istriku setiap tahun umroh bareng aku. Salah satu hal yang pernah kejadian pada dia yang pernah aku alami adalah dia pernah pergi umroh sampai di sana haid, sampai pulang. Berarti full. Wah itu ini next level sih Ustadz ya. Karena coba bayangin Mbak, aku coba bayangin itu istriku, gimana dengan yang lain yang nabung, benar-benar nabung dapat uang segitu yang mungkin nggak setiap tahun dia bisa umroh, lalu sampai sana dia haid dan nggak bisa pergi ke masjid. Sedih banget dong. Orang istriku aja uring-uringan banget. Padahal dia tiap tahun pergi umroh, dia bisa mikir tahun depan bisa ke sini. Tapi uring-uringan banget, benar-benar uring-uringan banget Mbak. Bad mood atau gitu ya Ustadz. Dan sulit banget cara aku jelasin. Aku jelas pada dia, Dek, kamu kan sudah sampai di sini nih. Emang kamu pikir Allah cuma ada di masjid? Enggak. Emang kamu pikir Allah cuma ada di Ka'bah? Enggak. Allah tuh ngelihat kamu. Dan ketika Allah tahu bahwa kamu susah hati karena kamu nggak bisa pergi ke masjid dan sholat seperti orang-orang yang lain, itu kamu bakal dapat pahala lebih banyak daripada orang-orang yang bisa untuk umroh dan terus kemudian bisa untuk ke masjid tiap hari. Dan toh kamu tetap bisa umroh kan? Iya, tapi cuma sekali aku pengen ke masjid. Iya, aku paham. Nah, keinginanmu tuh akan diganjar oleh Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz. sulit banget, aku tahu sulit banget, aku yakin. Apalagi orang-orang yang tadi kan ngumpul duit setahun atau 2 tahun atau berapa tahun untuk pergi umroh sampai sana haid. Lah gimana ceritanya kan gitu kan ya. Nah oke, kalau gitu kita balik ke puasa. Berarti Mbak tahu nggak sih pahala terbesar menurutku ya yang Allah bisa berikan kepada seorang perempuan, salah satu pahala terbesar, bukan pahala terbesar ya, salah satu pahala terbesar yang bisa Allah berikan pada perempuan adalah ketika perempuan tuh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keibuannya atau kemampuan atau potensi keibuannya. Contoh, coba lihat ya. Di dalam Islam, kalau ada seorang perempuan melahirkan, maka ketika dia mulai merasakan sakit ketika pembukaan itu, atau kapanpun dia merasakan sakit ketika dia lagi berat atau segala macam, maka malaikat-malaikat beristighfar buat dia. Ketika dia sakit, yang katanya seperti berapa tulang patah itu, 23 atau berapa tulang patah itu, maka dosa-dosanya itu mengalir semua keluar daripada diri dia. Dan ketika dia melahirkan anaknya, maka sebagaimana anaknya lahir dalam keadaan fitrah, ibunya balik dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Nggak terjadi pada laki-laki kan? Iya, itu ya menjadi ibu peluang. Betul. Ibadah terbesar. Betul. Artinya laki-laki nggak pernah dikasih chance untuk ngapusin seluruh dosa-dosanya dengan cara seperti itu. Nah, artinya secara fisik ketika rahimnya itu berfungsi lalu kemudian melahirkan anak, itu Allah memberikan ampunan luar biasa pada ibu-ibu itu. Artinya ketika seorang ibu itu melakukan aktivitas-aktivitas keibuannya, itulah ibadah terbesar seorang ibu.
Masya Allah. Artinya ya, secara nggak langsung sudah menjawab. benar. Artinya ketika Mbak ketika menyusui atau ketika lagi hamil, khawatir dengan keselamatan janin misalnya, lalu Mbak nggak berpuasa, itu justru ibadah yang lebih besar daripada puasa. Karena nanti kan Mbak juga akan qadha di waktu yang lain kan. Jadi dapatnya double tuh ibadahnya. Nah, cuman kan sulit menjelaskan ini pada orang ya. Pengennya tapi pengennya ibadah gitu. Ya itu udah ibadah gitu. Gimana ceritanya? Oke, aku coba cerita sedikit lagi. Suatu waktu ketika aku lagi mau ngisi kajian, ketika aku masih di kampus, aku mau ngisi kajian, aku excited banget Mbak, karena kajiannya bukan orang-orang biasa, orang-orang penting semua nih. Aku udah nyiapin materi, bener-bener nyiapin materi jauh sebelumnya, aku rehearse terus dan segala macam. Mbak tahu sebelum hari H-1, aku badanku anget, meriang, aku minum obat dan aku ternyata alergi, mataku bengkak. Makin parah ya Ustadz ya? Makin parah, mataku bengkak sampai tinggal segaris doang. Padahal ini aja udah sipit, gitu kan ya. Itu tinggal segaris doang, nggak bisa pergi kemana-mana gitu kan ya, dalam keadaan alergi banget. Tahu nggak aku bilang apa sama Allah? Apa nih Ustadz? Ya Allah, kenapa harus sekarang banget? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak setelah aku kajian? Karena aku jadi nggak bisa ngisi. Kamu kan tahu aku kan mau ngisi kan untuk kamu. Kenapa aku dikasih sekarang cobaan ini? Aku nggak bisa ngisi. Kesal banget rasanya tuh. Terus tiba-tiba ada yang ngomong dalam hatiku, goblok lulik gitu kan. Kenapa? Emang lu bener nih melakukan sesuatu karena Allah? Iya, aku melakukan karena Allah. Lah, kalau kamu sekarang nggak jadi ngisi kajian dan bersabar karena ujian yang Allah berikan, kamu udah dapat pahala tanpa kamu ngisi loh. Paham nggak sih Mbak maksudnya? Iya. Artinya aku pikir, iya juga ya, kenapa terus aku merasa bahwa ini adalah sebuah kerugian. Toh ini juga justru sebuah kebaikan. Kenapa? Karena aku dikasih justru sakit ini supaya aku sabar. Ketika aku sabar, aku dapat pahala. Nah, artinya kalau Mbak sabar sebagai seorang ibu, semua kesibukan Mbak ngurus anak, aku yakin itu lebih berarti daripada tarawih. Itu lebih berarti daripada Mbak ngejar baca Quran 30 juz. Aku yakin itu lebih berarti daripada ibadah-ibadah sunnah yang Mbak kejar. Yakin Mbak. Nih aku kasih, kalau Mbak belum yakin juga, aku kasih dalil. Kita para ibu suka galau. Ya, aku kasih dalil. Ini ada hadis daripada Rasulullah. Rasulullah bilang gini, wa mamasi fi hajati akhi, siapa yang datang dan memenuhi keperluan saudaranya, kanat khairun min i'tikafi asri sinin, maka itu semua lebih bagus daripada beritikaf 10 tahun. Bayangin Mbak, itikaf 10 tahun. Waman itikafu yauman, kata Rasul, siapa padahal yang itikaf 1 malam aja, ibtigo ali wajhillah, untuk mencari ridha Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik. Ketika dia beritikaf 1 malam aja karena Allah, maka Allah jadikan antara dia dan neraka ada 3 parit. Berarti simple math, 365 kali 10, setahun kali 10 tahun kali 3 parit. Nah, 1 parit berarti sejauh apa? Abad mimma baina khafikoin, lebih jauh daripada langit dan bumi. Silakan dikalikan aja. Berarti sudah sejauh itu kita daripada api neraka. Artinya apa? Orang pikir itikaf ibadah terbaik. Betul. Itikaf itu salah satu ibadah terbaik di bulan Ramadan. Tapi Allah pengen ngasih tahu pada kita melalui Rasulullah, kalau kamu punya hajat-hajat tertentu, misal ngelihat orang susah kamu bantu dan kamu nggak itikaf karena itu, Allah ganti dengan pahala 10 tahun itikaf. Itu baru bantu orang susah loh Mbak. Mbak melakukan kewajiban sebagai seorang ibu. Bayangin pahala seperti apa yang Mbak dapat di bulan Ramadan lagi. Jadi jangan galau. Masya Allah. Ini kayak kalimat dan langsung ya dari Al-Quran ya Ustadz. Itu penghiburan hadis. Yang dari hadis ya. Kalimat penghiburan yang perlu didengerin semua ibu kalau menurutku. Betul. Karena seringkali kita merasa ngurus anak dianggap nggak produktif, kurang ibadahnya maksimal pas Ramadan karena ngurus anak juga merasa bersalah. Jadi menurutku ini kalimat yang sangat perlu sih didengerin para ibu-ibu dan kita internalize. Aku nulis buku judulnya Wanita Berkarir Surga. Mungkin sama kayak filosofi bos mama ya. Karena aku nulis Wanita Berkarir Surga itu intinya adalah bahwa ibu itu sebuah karir juga sebenarnya. Bahkan menurut karir terbaik. Mbak pernah nonton nggak sih yang orang buat sosial eksperimen? Yang apa nih Ustaz? Tentang ada orang yang di interview. Jadi ada orang di interview kerjaan. Ditanya, kamu mau kerja di sini? Oh tentu, saya lagi nyari kerja. Jadi gini, kami punya kerjaan yang bagus banget. Ini adalah pengawal VVIP. Dia bilang ini pengawal VVIP dan sekaligus kamu menjadi orang-orang yang provide semua keperluan dia VVIP ini. Jadi kalau dia mau dipijit, kamu harus mijit. Kalau dia diajak ngobrol, kamu harus ngajak ngobrol. Ketika dia sakit, kamu harus temenin. Ini pengawal VVIP banget. Terus ditanya, kalau gitu, oke, kira-kira kita punya cuti nggak? Mohon maaf, kita nggak bisa ngasih cuti. Nggak ada cuti sama sekali. Pokoknya 7 hari dalam sepekan kamu harus hadir 24 jam. Pengawal VVIP ini. Terus ditanya, gila ini perusahaan macam apa nih? Gitu kan. Ditanya digaji berapa nggak gitu ya? Terus ditanya terakhir, digaji berapa? Nggak ada.
Itu orang langsung marah. Bener-bener ada orang, silakan nanti dicari nih sosial, Menarik marah-marah. banget nih. Urusan macam apa ini? Nanti saya bisa laporin ke sini segala macam. Dalam bahasa Inggris tentunya. Terus kemudian dia bilang, emang menurut kamu nggak ada yang mau ini? Siapa yang mau kerjaan kayak ini? Terus dia bilang, ibu. Itu pada nangis semua tuh. Yes. Karena kita pikir, ya juga ya. Pikir kita kayak gini, kalau andai kan ibu kita itu bekerja dengan gaji UMR lah misalnya. Gaji UMR misalnya 40 jam sepekan, itu misalnya taruh sekarang berapa ya? 6 juta ya? Atau something, aku lupa. UMR 5 atau 6 juta lah. Berarti 40 jam 6 juta. Bayangin mereka kerja sepekan 24 jam dan mereka harus dalam tanda kutip ya. Standby. Bukan standby, tapi mengalah dengan apa yang menjadi dream mereka karena mereka tahu dream mereka itu tidak berhenti tapi dititipkan kepada anaknya untuk sesuatu yang lebih besar. Aku pikir sih ya nggak adil sih kalau ya, makanya aku kesel banget ketika ada orang bilang gini, ada orang doktor S3 sebenarnya bilang pada ibunya itu, aku pengen fokus ngurusin anak, terus dibilang gini, eman banget, sayang banget. Aku bilang, jadi gini ya, kita perlu ibu-ibu yang pintar lebih daripada bapak-bapak yang pintar. Serius. Karena harusnya sih kebangkitan Islam itu akan muncul dari ibu-ibu yang pintar. Makanya aku sekarang jarang ngisi bapak-bapak. Aku ngisi di masjid, itu ngisi ibu-ibu. Karena aku ngerti kalau ibu-ibu ini pintar, insya Allah nih anak-anak pintar semua nih. Karena anak-anak akan benar-benar ditentukan sama ibunya. Itu maksudnya. Nah artinya kalau menurutku ya, harusnya ya. Justru kalau kamu mau jadi ibu rumah tangga, please, kamu harus lebih tinggi pendidikannya daripada yang lain. Tapi kalau misalnya cuma mau jadi admin doang, itu nggak perlu setinggi ibu rumah tangga. Harusnya sih. Tapi kalau di admin dan ibu rumah tangga, ya berarti dia harus punya ilmu yang lebih tinggi lagi. Betul. Ini gitu. Luar biasa menurut saya Ustadz, karena benar-benar meng-highlight pentingnya, krusialnya dan seberharga itu peran seorang ibu. Jadi ya kadang tapi realitanya kita masih suka ngerasa bersalah, ngerasa nggak produktif. Tapi enggak ya, salah, tadi semua udah ada di kontradiksi ya oleh Ustadz Felix ya. Aduh nggak terasa nih Ustadz, percakapan kita udah panjang banget. Kalau nggak diberhenti ini kayak lanjut terus nih sampai buka puasa ya. Sampai buka puasa ya. Luar biasa Ustadz. Nah kalau begitu nih saya pengen ucapin terima kasih banyak Ustadz. Sekaligus mungkin apakah tadi kan udah saya lihat tuh obrolannya tuh sangat align dengan mission Boss Mama ya. Kita pengen kasih tahu bahwa hidup kita sebagai individu nggak berhenti kok setelah jadi ibu, dan kita bisa menjadi bos versi diri kita sendiri. Nah ada pesan gak nih Ustadz yang mau disampaikan? Ya, karena aku juga adalah seorang karyawan dari CEO, istriku kan adalah bosku gitu ya. Jadi betul. Aku pengen ngasih tahu gini, menjadi seorang ibu itu adalah bukan hanya menjalani kewajiban, tapi dia justru berinvestasi pada sesuatu yang paling besar sebenarnya. Coba kita bisa bayangin kalau andaikan ya Imam Syafi'i itu ibunya masih hidup sekarang, dia pasti akan senang banget. Kenapa? Karena dia besarin Imam Syafi'i kan single parents ya. Karena bapaknya wafat ya. Tapi coba lihat bagaimana satu anak yang bisa dibentuk dari satu orang ibu yang benar. Artinya menurutku kalau teman-teman mau untuk jadi seorang perempuan, laki-laki memang berat hidupnya. Tapi menurutku untuk di zaman sekarang ya, khusus di zaman sekarang, aku terus terang applause dan angkat topi pada perempuan-perempuan yang mau menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus untuk pilihan-pilihan lain dalam hidupnya. Karena aku bilang tadi, istriku juga sama, istriku seorang ibu. Itu adalah kewajiban dia dan juga sebagai sebuah passionnya. Tapi tidak menghentikan dia untuk berbuat sesuatu yang lain yang bermanfaat bagi umat. Dia jualan juga, dia bikin acara juga dan segala macam. Artinya kalau teman-teman tahu perempuan tuh punya apa namanya, kalau laki-laki punya bahu yang secara fisik lebih kuat jelas daripada perempuan. Tapi setelah diteliti sama beberapa riset, perempuan punya kekuatan menanggung beban mental yang lebih besar daripada laki-laki. Dan itu kayaknya di zaman sekarang sangat diperlukan. Maka jangan jadi perempuan aja. Yes, and it's your time buat para perempuan untuk menyadari kekuatan kita sebesar itu. Wah, terima kasih banyak Ustadz Felix atas banyaklah inspirasi, cerita-cerita, dan kalau menurut saya memang cara kita menggerakkan hati itu utamanya dengan cerita dan juga dengan teladan ya. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya.